selamat datang di channel saya Omnifilm. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Home From. Film action trailer yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Gary Fleder. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama dan dibintangi oleh Jason Statham, James Franco, dan Winona Ryder. Scene dibuka dengan memperlihatkan geng motor yang sedang berkumpul di sebuah bar yang memiliki ruangan rahasia, tempat untuk memproduksi narkoba. Geng itu dipimpin oleh ketua geng yang bernama Danny, yang memiliki anak putra yang bernama Jojo, serta tangan kanannya Danny yang bernama Dalton. Nama aslinya adalah Phil Broker. Pada waktu yang sama, terjadi sebuah penggerebekan oleh agen DEA. Terjadi kericuhan di bar itu, dan agen DEA pun melakukan aksinya. Adegan baku tembak yang brutal antara agen DEA dan para geng motor pun terjadi. Ternyata, peristiwa penggerebekan itu adalah laporan dari Dalton. Dalton ternyata adalah anggota DEA yang sedang menyamar menjadi anggota geng motor itu. Danny meledakkan markasnya untuk mengalihkan perhatian agen DEA dan melakukan pelarian diri bersama anaknya. Terjadi kejar-kejaran yang brutal. Akhirnya, Dalton dan agen DEA berhasil menangkap dan mengepung Danny dan anaknya. Namun, anaknya berusaha untuk menembak Dalton, tetapi Dalton lebih cepat untuk melumpuhkan Jojo yang berusaha menembak dirinya. Jojo tetap kekeh ingin melawan, tetapi ayahnya pun ditangkap dan meninggalkan dendam kepada Dalton, berjanji untuk membalas dendam anaknya. Dalton merasa terpukul karena meninggalnya Jojo, yang jahat baik juga itu sahabatnya sewaktu di penyamaran di geng motor. Dalton pun pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan agen DEA dan pensiun dari pekerjaan agar itu tidak terjadi dalam hidupnya lagi. Lalu, scene berpindah ke sebuah sekolah di pedesaan terpencil yang memperlihatkan anak perempuan yang bernama Maddie. Ia adalah anak dari Phil Broker atau Dalton yang sedang dibully oleh anak laki-laki. Maddie pun tidak hanya diam. Phil yang sedang bekerja ditelepon oleh guru Maddie yang menyuruh Phil untuk datang ke sekolah. Phil pun tiba di sekolah Maddie dan bertemu dengan guru Maddie. Sang guru pun menjelaskan kronologi kepada Phil tentang apa yang membuat guru menelponnya dan menyuruhnya untuk datang ke sekolah. Akhirnya, kedua orang tua itu pun bertemu dan terjadi sebuah cekcok antara Jimmy, ayah laki-laki yang membuli Maddie. Jimmy tidak terima putranya dipukul oleh Maddie dan Akhirnya, kejadian itu dihentikan oleh sheriff dan sheriff pun penasaran tentang siapa sosok seorang Phil ini. Scene pun berpindah ke rumah keluarga Jimmy dan istrinya Casey. Casey pun menelpon adiknya yang bernama Gator untuk datang ke rumahnya untuk mencari tahu tentang Phil agar bisa membalas dendam. Casey masih tidak terima dengan kejadian itu. Namun, Gator terlihat ragu. Sebelum pergi, Casey meminta pil narkoba kepada adiknya Gator. Ternyata, Casey adalah pecandu narkoba. Casey gelisah ketika tidak mengkonsumsi narkoba, dan Gator pun kasihan melihat kakaknya. Lalu, ia memberikan pil narkoba ke Casey dan mengiyakan kemauan kakaknya. Kemudian, esok harinya, Phil mengantar Maddie ke sekolah dan Phil bertemu dengan guru yang mengurus masalah kemarin. Kemudian, guru menyuruh Phil untuk meminta maaf kepada keluarga Jimmy agar masalah ini tidak semakin memanas. Phil mengiyakan omongan guru. Phil, sebagai orang yang waras dan berwibawa pun menuju ke tempat kerja Jimmy untuk meminta maaf atas kejadian itu dan melupakannya. Jimmy pun memaafkan Phil dan mereka pun saling memaafkan. Phil pun pergi meninggalkan Jimmy.
Scene berpindah kepada Phil yang sedang mengisi BBM di SPBU terdekat. Ketika Phil mengisi BBM, dia diganggu oleh dua anak buah Gator yang berusaha menyerobot antrian. Namun, Phil tidak mau mengalah karena Phil merasa benar dan dia melanjutkan mengisi BBM. Kemudian, terjadi perkelahian yang sangat brutal antara Phil dan anak buah Gator. Phil pun menghantam habis anak buah Gator hingga mereka tumbang dan menginterogasi siapa yang menyuruh mereka. Namun, anak buah Gator tidak mau mengaku dan akhirnya Phil meninggalkan mereka begitu saja. Kemudian, Gator tahu bahwa anak buahnya sudah tumbang dan akhirnya Gator sendiri yang akan menyelesaikannya. Gator pun tiba di rumah Phil dan membocori ban mobilnya, masuk ke dalam rumahnya, mengambil boneka kelinci kesayangan Maddie dan kucing peliharaannya. Gator juga menemukan arsipan data tentang masa lalu seorang Phil broker. Gator pun tahu bahwa Phil dulunya adalah agen DEA dan Gator pun membawa dokumen tentang masa lalu Phil. Malam pun tiba. Maddie mencari Luther, kucing kesayangannya, karena dia tidak bisa tidur tanpa Luther. Phil pun mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ketemu. Akhirnya, Phil mencari di hutan dan melihat boneka kelinci Maddie yang sudah tergeletak. Di waktu yang sama, Gator menelpon pacarnya untuk datang besok pagi dan bertemu dengannya untuk membahas tentang Phil dan masa lalunya. Mereka pun berdiskusi untuk membuat rencana memanfaatkan situasi ini. Besoknya, Phil pergi ke tempat kerja Jimmy. Phil mengira ini semua adalah perbuatan Jimmy, dan Phil pun menanyakan tentang kejadian teror yang terjadi di rumahnya dan meminta kucing kesayangan Maddie dikembalikan. Namun, Jimmy terlihat bingung karena dia tidak merasa melakukan kejadian itu, dan Phil pun pergi meninggalkan Jimmy yang kebingungan. Scan berpindah ke Gator dan pacarnya yang masih berdiskusi untuk memanfaatkan situasi ini. Gator menyuruh pacarnya untuk bernegosiasi dengan anak buah geng motor Danny yang masih tersisa agar melakukan pertukaran. Gator memberikan informasi tentang Phil, tetapi geng motor harus membeli narkoba yang diproduksi oleh Gator. Malamnya, pacar Gator bertemu dengan anak buah Danny dan memberikan berkas Phil kepada mereka. Akhirnya, berkas itu sampai di tangan seorang Danny yang sedang ditahan di sel penjara. Dan akhirnya, Danny mengirim anak buahnya untuk pergi ke lokasi tempat tinggal Phil. Keesokan harinya, pagi yang indah dan cerah, Phil merayakan hari ulang tahun putri tercinta Maddie bersama bu guru dan teman-teman sekolah Maddie. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Scene berpindah di sebuah restoran yang memperlihatkan pacar Gator yang sedang bernegosiasi dengan anak buah Danny untuk membuat kesepakatan yang sudah direncanakan oleh Gator. Namun, rencana itu tidak semulus yang direncanakan. Layaknya geng motor yang brutal, mereka tidak mau dengan tawaran itu, dan akhirnya pacar Gator diancam agar memberikan informasi tentang di mana Phil berada. Lalu, besok paginya Phil datang menemui Gator di sebuah kafe dan mengancam Gator. See that small fucking house? Let me standing in it. Nice meeting you. Scene berpindah di mana Phil mendatangi bengkel Gator untuk menghancurkan semua barang haram yang diproduksi Gator di bengkelnya. Phil mensabotase tempat produksi barang haram tersebut dan mengkonsletkan listrik di gudang tersebut, serta menaruh bahan bakar di bawah lampu yang sudah disabotase. Ketika aksi sabotase Phil berhasil dilakukan, Phil ingin pergi, namun sayangnya Phil ketahuan oleh anak buah Gator yang dulu pernah menyerangnya waktu di pom bensin. Phil berhasil ditangkap dan disiksa habis-habisan, namun apalah bagi Phil, ini hanya siksaan biasa. Phil akhirnya berhasil melawan dan membalikkan keadaan.
ia berhasil membantai habis para kroco-kroco itu. Shin berpindah ke rumah Phil. Phil lalu menuju kamarnya untuk mengambil sebuah shotgun dan mengintai pergerakan musuh melalui lantai atas. Ketika musuh mulai membuka pintu, Phil langsung menembak para geng motor. Adegan tembak-tembakan pun tak terelakkan. Hey! Maddie pun bertemu pacarnya Gator dan meminta tolong. Namun ia tidak tahu bahwa itu orang jahat yang berusaha menculiknya. Maddie pun dibawa menggunakan speedboat. Phil lari mengejar Maddie yang sudah diculik. Phil pun berusaha mengejar Maddie. Tak berselang lama, polisi pun datang. Tanpa basa-basi, Phil pun mengambil mobil polisi dan mengejar anaknya yang sedang diculik. Ternyata, Maddie dibawa ke bengkel Gator. Namun, Gator ketakutan ketika Maddie dibawa ke bengkelnya. Dia tahu bahwa dia sedang berurusan dengan siapa. Ketika Gator ingin membunuh Maddie, Casey kakaknya datang. Dan beruntungnya, Casey melihat Maddie yang sedang disekap dan menolongnya. Ketika Casey ingin menyalakan lampu gudang, tanpa ia sadari, Gator pun marah dan ingin merebut Maddie dari Casey. Namun, dia menembak kakaknya. Gator pergi membawa Maddie kabur. Namun, beruntungnya Phil sampai tepat waktu. Terjadi kejar-kejaran antara Phil dan Gator untuk memperebutkan Maddie. Polisi juga membantu pengejaran tersebut. Tak lama kemudian, mereka berdua berhenti di sebuah jembatan yang terpisah dari jalan. Gator turun dari mobil dan berusaha membunuh Phil. Namun, Phil berhasil melumpuhkan Gator dengan pukulan bertubi-tubi. Ketika ia ingin membunuh Gator, dia melihat putrinya dan tidak mungkin melakukan itu di depan putrinya. Akhirnya, Gator berhasil ditangkap oleh polisi dan terjadi pelukan hangat antara ayah dan anak tersebut. Let's go home, buddy. Shin berpindah ke penjara Danny ketika ingin menemui tamu. Tanpa ia sadari, tamu itu adalah Phil Broker. Phil berkata, "Sampai jumpa di luar, Danny. Aku akan menunggu." Tamat. See you on the outside, Danny. I'll be waiting.